Buka Quran surah ke-51 ayat ke-24 sampai 30, paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Kata Allah, hei umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah enggak dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam-malam? Tamu itu sesungguhnya ingin datang ke tempatnya Nabi Lut, tapi mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim. Datang tengah malam menjelang subuh, kalau kita katakan jam 2:30 malam. Tiba-tiba mereka berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Ibrahim, mereka mengatakan Assalamualaikum. Masya Allah. Contoh, antum 2:30, tiba-tiba kedatangan tamu malam-malam. Bukan 1-2 orang, agak banyak kedengarannya. 2:30, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibuka enggak? Ganti jawaban, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dijawab enggak? Benar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Buka? Tidak. Bagus. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Quran surah keempat ayat 86, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda diucapkan salam kepada Anda, maka jawab dengan yang lebih bagus. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aw rudduha, atau semisalnya, Waalaikumsalam. Mereka berkata Assalamualaikum, kata Nabi Ibrahim, Waalaikumsalam. Qala salam qaumum munkarun. Ini orang asing, bukan orang sini. Kalau orang asing, berarti jangan banyak ditanya. Boleh jadi perjalanan ini sangat jauh, jangan banyak disulitkan, jangan banyak ditanyai. Maka kata Nabi Ibrahim, silahkan Anda duduk, saya akan cari hal yang bisa membuat Anda nyaman pada malam hari ini. Faragha ila ahlihi faja'a bi'iddin samin. Maka bertanya kepada istrinya, Ma, kita punya makanan terbaik, menu terbaik apa malam hari ini? Kita punya tamu yang istimewa. Tamu istimewa. Masya Allah. Kata istrinya, tidak ada makanan. Maka beliau mengecek kemudian ke tempat logistik umumnya. Beliau punya semacam peternakan hewan peliharaan. Ada anak sapi, begitu dilihat, diambil oleh beliau, sembelih anak sapinya, dibikin gulai malam itu. Sampai jadi gulai itu dibawa dihidangkan. Faqarabahu ilaihim, maka dihidangkan kepada mereka malam-malam itu. Masya Allah. Begitu dihidangkan, jadi makanannya. Tiba-tiba makhluk itu sama sekali tidak menyentuh makanan itu. Dilihat begini. Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kok nggak dimakan-makan? Lihat begini. Begitu melihat ke bawah, kakinya tak nampak ke lantai. Kalau Anda dalam posisi Nabi Ibrahim pada saat itu, apa yang dilakukan? Sudah nggak bisa lari karena tamunya di sekitaran, antum di situ. Dilari sudah nggak bisa, makanya bahasa ayatnya mengatakan fa'aujasa minhum khifah. Maka mulai merasa takut tapi tak punya peluang untuk mengelak. Rasa takut yang sudah tidak punya peluang untuk berlari dan mengelak, itu bahasa Arabnya aujasa khifah. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Maka mereka berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kami ini sesungguhnya bukan tamu biasa, kami malaikat yang sedang menyamar. Kami malaikat datang menyamar, ingin mengabarkan datang ke tempatnya Nabi Lut, cuman mampir ke sini karena Anda muliakan kami pada malam hari ini. Umumnya orang kedatangan tamu malam-malam, jangankan disambut, disapa pun tidak, jangankan disambut, lampu pun dinyalakan tidak, jangankan disambut, pintu pun dibukakan tidak. Anda ini pintu dibuka, salam dijawab, hidangan disampaikan. Maka Allah berikan kabar gembira. Karena Anda beramal dengan amalan yang tidak biasa, maka Allah pun membalas kepada Anda anugerah yang tidak biasa. Kata orang, istri Anda tidak akan pernah mengandung karena monopos, mandul kata medis, monopos kata klinis. Maka Allah berikan kabar gembira, dengan izin Allah, istri Anda akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang cerdas. Fabasyaruhu bigulamin alim. Maka kata para pakar tafsir, ini adalah isyarat bagi kita semua. Kalau Anda punya harapan, punya doa, punya keinginan yang menurut orang mustahil. Kata orang penyakitnya nggak akan sembuh. Kata orang proyek ini mustahil. Kata orang ini nggak bisa. Maka rumus Qur'annya, kerjakan amalan yang tidak biasa. Kerjakan amalan di atas amalan rata-rata. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang malam siang makan, Anda puasa.
Orang baca Quran 1 juz, Anda 10 juz. Begitu selesai amalan itu, maka bermohonlah kepada Allah untuk mengabulkan apa yang Anda mintakan. Itu yang disebutkan, diisyaratkan di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, kalau kamu punya keinginan, punya harapan, punya doa, ingin cepat dijawab kata Allah, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dan takwa itu semua jenisnya adalah amal-amal soleh. Salat itu takwa, puasa itu takwa, haji itu takwa. Salat takwa, Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Siapa muttaqin? Orang yang salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Puasa tujuannya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Haji bekalnya takwa. Al-Baqarah ayat 197 paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kalau Anda punya keinginan, punya harapan, punya apa yang Anda mohonkan kata orang mustahil, maka tingkatkan takwa. Ayo banyakin sholatnya, kerjakan puasanya, ayo siapkan cita-citanya, termasuk infak itu bagian dari takwa. Ayo sedekah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134, paling kanan sebelah atas di mushaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Istighfar bagian dari takwa. Wasari'u ila maghfirah. Karena itu ketika Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, Quran surah 71 ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan pada umatku, ayo banyak istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Allah pasti akan menerima tobat kita. Apa manfaat istighfar itu? Teruskan ayatnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang tidak pernah hujan, yang kering, yang enggak ada hujan, orang yang banyak istighfar di tempat itu, maka Allah akan turunkan hujan di dalamnya. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Orang yang rezekinya seret, kerja ditolak, hari di sini tidak dapat, peluang ada enggak kebagian, maka orang yang istighfar kata Allah, yumditkum bi amwalin. Semakin banyak istighfarnya, semakin kami tumbuhkan, banyakkan, limpahkan rezeki kepadanya. Wa banina, termasuk keturunan. Cuman persoalannya kita kembalikan ke awal, malaikat tidak punya nafsu. Begitu dihidangkan makanan, disuguhkan karena tidak ada nafsu, maka tidak ada dorongan kemudian untuk bisa menikmatinya.